Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Tadi sudah kita sampaikan tentang beberapa pelajaran dan ibrah dari pandemi COVID-19 ini. Ada berapa poin tadi? 8. Ya, dan itu bukan pembatasan. Ya, masih banyak hikmah-hikmah yang lain, ibrah dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Tapi karena habis waktunya, kita cukupkan. Selanjutnya, jika bagi para jemaah ada pertanyaan, bismillah, jika mampu untuk menjawabnya, kita bisa membantu untuk bersama-sama belajar. Tapi kalau nggak ada, langsung tutup ya. Baik, silahkan. Bisa secara langsung atau mungkin ya melalui kertas. Nah, monggo Pak. Kita mendahulukan protokol kesehatan atau protokol syariat? Kita mendahulukan protokol kesehatan atau protokol syariat? Misalnya ke masjid jaga jarak atau rapat? Baik. Masalah tentang jaga jarak dalam shaf ya ketika sholat, demikian juga protokol yang lain yaitu misalkan pakai masker, ini adalah masalah kontemporer ya, masalah baru yang dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya nggak ada. Makanya ini salah satu hikmah dari adanya pandemi ini, salah satunya adalah memunculkan kepada kita ilmu-ilmu ya, memunculkan kepada kita ilmu-ilmu untuk kita gali hukumnya dalam agama ya, yang kemudian akhirnya kita bisa menambah wawasan dalam ilmu agama. Kalau memang itu adalah masalah yang perselisihan di kalangan para ulama, kita sikapi dengan lapang dada ya, bersikap dewasa. Tapi masalah jaga jarak ketika shaf dalam masa pandemi ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama pada masa kini. Sebagian para ulama tetap ya rapat, karena itu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sawu sufufakum tarasu ya, luruskan shaf kalian, rapatkan shaf kalian ya, dan hadis-hadis yang lain yang menganjurkan kepada kita untuk merapatkan shaf di dalam sholat, dan itu banyak. Dan sebagian para ulama ya mengatakan bahwasanya dibolehkan bagi kita untuk menjaga jarak termasuk ketika sholat ya, karena ini adalah termasuk ahdul asbab, mengambil sebab ya, ikhtiar ya, sebagai bentuk ikhtiar dari wabah sebagaimana hal itu adalah saran dari atau penelitian dari para ahli kedokteran, ahli kesehatan dalam masalah ini. Dan kita dalam memahami syariat hendaknya memahami dengan semua aspek dalil, bukan hanya satu atau dua dalil saja, tapi kita gabungkan dengan dalil-dalil yang lain ya, dengan memahami kaidah-kaidah, terutama kaidah maqasidus syariah, tujuan pokok syariat ya, yang sangat menganjurkan kepada kita untuk menjaga nyawa, kemudian larangan untuk membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan itu kaidah-kaidah dalam Islam ya. Nabi SAW mengatakan la dharara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Demikian juga kaidah saddud dzariyah, membendung segala hal yang menjurus kepada kerusakan, kepada keharaman ya, dan kaidah-kaidah yang lainnya. Sehingga mereka mengatakan betul hukum asalnya adalah
kita harus merapatkan shaf, ya. Tapi tatkala ada hajah, kebutuhan, ya, tatkala ada hajah, kebutuhan untuk menjaga jarak, untuk memakai masker dan sebagainya, maka diperbolehkan. Karena hajah, kebutuhan, ya, sesuatu yang makruh itu diperbolehkan kalau memang ada hajah. Merenggangkan shaf tentu itu adalah sesuatu yang dibenci hukum asalnya. Tetapi para ulama mengatakan kalau memang ada hajah, kebutuhan, ya, maka itu diperbolehkan. Maka di antara kaidah para ulama, al-makruh yajuzu lil hajah. Sesuatu yang makruh itu adalah diperbolehkan kalau memang ada hajah, kebutuhan. Ya, seperti halnya juga memakai masker. Ya, memakai masker pada dasarnya ketika sholat itu makruh. Ya, ada hadisnya dari Nabi SAW, naha Rasulullah SAW an yughattiyar rajulu fahu fis shalah. Rasulullah SAW melarang seorang menutup, ya, mulutnya ketika sholat, ya, ketika sholat, ya. Namun tadi, yaitu ketika ada hajah, ketika ada kebutuhan, para ulama apa? Membolehkan karena ada kebutuhan tadi. Dan di antara kebutuhan adalah melindungi diri kita dari bahaya, dari penyakit, ya. Karena Nabi SAW juga menganjurkan kepada kita untuk menjauhi dari hal-hal yang bisa membawa kepada penyakit. Kata Nabi SAW, firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena lepra seperti kamu lari dari singa. Ala kulli hal, ya, apapun itu, masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mereka menerapkan protokol walaupun di dalam sholat, ya, dan itu yang dipilih oleh para ulama-ulama di sana karena adanya hajah ini, karena adanya kebutuhan ini. Tetapi yang saya ingatkan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa di antara faedah atau hikmah dari adanya pandemi ini adalah menjadikan kita membuka wawasan keilmuan kita tentang ilmu agama, dan kita berlapang dada menghadapi apa? Perbedaan pendapat. Ya, mungkin kalau nggak ada pandemi ini kita malah nggak tahu tentang hukumnya, ya, mungkin nggak tahu hadis tentang larangan menutup muka ketika sholat, mungkin kita nggak tahu tentang kaidah-kaidah tadi. Tapi dengan adanya pandemi ini, kita jadi tahu, ya, permasalahan ini, sehingga menambah ilmu agama bagi kita. Ya, kemudian juga bagaimana nasihat para ulama ketika terjadi perbedaan pendapat, ya, di kalangan para ulama, bagaimana kita harus bersikap, ya, kita jadi juga tahu, ya. Intinya masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Bagi yang memilih untuk jaga jarak, semoga tidak mengapa, dan bagi yang memilih untuk tetap rapat juga semoga selamat, ya, semoga selamat. Yang penting bagi kita saling mendoakan dan saling berlapang dada. Jangan sampai tengkar, musuhan gara-gara perbedaan dalam masalah ini, ya. Nah, ini penting karena kadang-kadang ada satu masjid takmirnya beda-beda, ya, akhirnya tengkar antar pengurus sendiri. Nah, maka ini tidak perlu. Perbedaan itu adalah suatu hal yang wajar terjadi. Abu Bakar, Umar kadang juga beda pendapat. Perbedaan pendapat tidak mengharuskan kita mesti bermusuhan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, al-ihtilafu fil ahkam katsira. Hukum, perbedaan dalam masalah hukum fikih itu banyak, nggak terhingga jumlahnya. Kalau kita baca kitab-kitab fikih itu, ya, kayak Bidayatul Mujtahid karya Imam Ibn Rushd, itu isinya perbedaan pendapat, Pak. Bahkan ada sebagian para ulama nulis ikhtilaful ulama, ya, masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ikhtilaful fuqaha karya Tobari, atau ikhtilaful ulama karya Al-Marwazi, itu isinya tentang perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih, ya. Tapi yang paling penting bagi kita adalah kata beliau, ya, walau annahu kullama ikhtalafasnani, andaikan setiap dua orang yang berbeda pendapat itu takhasama
bermusuhan, makana ya fit bainal muslimaini uhuwatun wala ismah, maka tidak akan ada persaudaraan sesama umat Islam. Karena perbedaan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Abu Bakar dan Umar saja, kata beliau, kadang-kadang beda pendapat. Tapi apakah mereka bermusuhan? Tidak, mereka tetap saling mencintai. Jadi yang apapun nanti ya yang kuat menurut kita, nah, itu juga nggak bisa dipaksakan. Kita nggak bisa maksa orang lain ikut pendapat kita, nggak bisa. Antum misalkan ikut yang berpendapat tetap harus rapat, ya misalkan, ya walaupun saat pandemi, nggak bisa memaksakan mereka yang ikut berpendapat tetap menjaga jarak, ya karena saat pandemi sebagai menghindari dari penyakit, misalkan, ya demikian juga yang ikut menjaga jarak, jangan juga memaksakan, ya memaksakan orang lain untuk ikut pendapat kita, mengharuskan mereka ikut pendapat kita. Ya, dalam masalah-masalah fikih tidak ada paksaan. Ya, mungkin menurut pendapat kita seperti ini, sampaikan, tapi jangan maksakan orang lain ikut pendapat kita. Ya, taib. Jadi intinya apapun yang kuat menurut kita dari dua pendapat tersebut, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga persaudaraan. Ya, beda pendapat itu biasa. Ya, yang paling penting ojo tukaran gara-gara beda pendapat tadi. Justru mari kita semakin dewasa. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, kullama ittasa'a ar-rajulu ittasa'a ilmu ar-rajul ittasa'at rahmatuh. Ya, semakin orang itu luas ilmunya, maka semakin luas juga kasih sayangnya. Artinya semakin lapang dada. Ya, sebab ulama-ulama dulu beda pendapat itu biasa. Ya, kalau kita diskusi mana yang paling kuat, nggak ada masalah. Yang penting tadi nggak tengkar, nggak apa-apa. Para ulama dulu diskusi biasa. Ya, yang menarik pernah Imam Syafi'i pernah diskusi sama Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, seorang ahli hadis, seorang ahli tafsir, ahli bahasa, ahli fikih juga. Ya, pintar juga, sama-sama seperti Imam Syafi'i juga. Pernah beda pendapat tentang ya salasata kuru, iddah wanita ya yang dicerai itu 3 kuru. Kuru itu apa? Beda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan 3 kuru itu maksudnya 3 kali haid. Ya, Imam Abu Ubaid mengatakan 3 kali suci. Karena kuru dalam bahasa Arab itu bisa bermakna 2 tadi, bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Imam Syafi'i mengatakan 3 kali haid dalam ayat itu. Imam Abu Ubaid 3 kali suci. Masing-masing membawa argumennya. Yang terjadi apa setelah selesai debat? Setelah debat, setelah diskusi, yang terjadi adalah masing-masing ganti pendapat. Ya, Imam Syafi'i yang tadinya mengatakan 3 kali haid, setelah debat malah mengatakan yang kuat adalah 3 kali suci. Imam Abu Ubaid juga gitu. Setelah debat sama Imam Syafi'i malah mengatakan yang kuat adalah 3 kali haid. Gantian. Subhanallah. Kalau kita kan nggak, kadang-kadang beda pendapat, wah, ya gengsi dong, masa kalah ini. Ini saya mewakili salafiyun. Nah, gengsi kalau kalah. Ya, taib. Jadi intinya untuk masalah jaga jarak, mari kita apa? Berlapang dada. Ini masalah fikih, ya monggo. Wallahu a'lam bishawab. Nah, udah satu tok. Nah,
Masya Allah. Wah, ini masalah baru juga. Ono-ono ae. Jadi dipisah antara orang asli situ, gitu ya. Dipisah antara orang asli perumahan situ sama pendatang. Karena takut pendatang ini, kalau orang asli situ ya mungkin anti corona mungkin gitu ya. Tapi kalau yang pendatang ini biasanya yang bawa itu mungkin. Sehingga dikhawatirkan. Akhirnya dipisah ya, yang asli situ di masjid, kalau yang pendatang disuruh di luar, di terasnya. Itu wallahu alam, kalau itu adalah sebagai sholat berjamaah yang terpisah seperti itu, jauh seperti itu, ya maka tidak bersambung shofnya, ya tidak bersambung shofnya. Ya, kalau memang tidak boleh ya mending yang ini dulu, misalkan yang nanti sholat sendiri maksud saya, ya, daripada itu di luarnya sana, ini tidak menyambung shofnya, ya tidak menyambung. Kalau memang dikhawatirkan seperti itu, maka mending tulis saja di luar masjid, ya khusus untuk warga perumahan. Ya, mending seperti itu. Adapun kalau misalkan pas berjamaah yang orang ini boleh masuk, yang orang luar di terasnya dalam waktu yang bersamaan, tentu ini tidak menyambung softnya. Juga secara psikologis gak enak juga. Katanya masuk kok oleh. Ya. Nah, ini juga kurang bagus. Jadi mendingan ditulisi saja. Kalau memang kita khawatir, ya tulis saja khusus untuk warga perumahan ini misalkan, ya itu mungkin lebih bagus daripada memutus soft, karena di sana ada larangan juga dari Nabi SAW untuk kita sholat sendirian, ya sholat sendirian. Nabi SAW pernah melihat ada seorang ya sholat di belakang soft sendirian, maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk mengulang mengulang sholatnya karena terputus softnya. Kecuali kalau misalkan sudah soft depannya itu sudah penuh, ya kemudian dia tidak bisa lagi untuk masuk, ya itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah SWT semampu kalian. Tapi masih bisa gitu ya kan, kita masih bisa masuk, ya masih kosong, ya masih kosong. Nah ini yang wallahu alam itu tidak itu termasuk terputus softnya, terputus, sehingga lebih baik adalah dia sholat sendiri. Wallahu alam. Nah, kelas sudah. Nah. Kita kenapa harus takut kalau namanya ada janji kematian karena pandemi sakit? Kenapa kita harus takut mati? Padahal kematian itu kan udah ditentukan gitu. Daripada kita mati biasa, mending mati syahid. Masya Allah. Gimana? Masya Allah. Mantap ya. Gimana kita syahid nggak ini? Apa kita cari syahid ini? Baik, pertama ada dua masalah di situ. Yang pertama adalah apakah orang yang meninggal dunia karena COVID itu syahid? Ya, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, karena yang ada hadis itu adalah mati karena taun, mati karena taun. Nah ini yang menjadi sisi perbedaannya. Sebagian para ulama mengatakan Corona atau COVID-19 itu termasuk bagian dari taun, sehingga hukum-hukum taun ya termasuk di dalamnya, yaitu siapa yang mati karena taun maka dia matinya syahid, itu berlaku juga untuk yang COVID-19. Sebagian para ulama mengatakan
ya bahwa wabah COVID-19 ini tidak termasuk taun. Itu wabah. Ya. Wabah tidak mesti taun. Taun mesti wabah. Makanya taun itu tidak masuk kota Madinah. Taun itu tidak masuk kota Madinah. Tapi ternyata COVID bisa masuk Madinah. Berarti itu menunjukkan bahwasanya ya COVID bukan termasuk bagian dari taun. Kalau seandainya dia taun, ya nggak bakalan bisa masuk apa kota Madinah. Ternyata ada orang Madinah juga apa kena. Ini mahasiswa Madinah kena nggak? Alhamdulillah. Tapi orang Madinah kena. Ada sebagian yang kena. Ya, bagian orang Madinah kena. Itu menunjukkan bahwasanya bahwasanya COVID bukanlah taun. Dan itu yang lebih kuat insyaallah taala bahwasanya COVID-19 ini bukan termasuk apa bagian dari taun. Dia adalah wabah. Ya, dia adalah wabah. Tapi kita berdoa boleh. Kita berdoa boleh. Semoga. Tapi memastikan tentu itu berat. Ya, berat. Tapi berdoa, optimis, mudah-mudahan ya termasuk dari bagian syahadah, syahid, ya tidak mengapa. Ya, toh tadi sebagian para ulama juga memasukkan itu termasuk bagian dari taun. Ya, di antaranya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ya, dan para ulama-ulama yang lain, ya, karena mereka mengatakan taun itu adalah wabah yang merata. Ya, ini termasuk di antaranya adalah COVID ini kan merata mendunia. Gitu. Taib. Kemudian masalah yang kedua, kalau memang mati karena COVID itu adalah syahid, ya, kenapa kita mesti takut mati? Ya, taib. Ini kalimat sebenarnya benar. Kita nggak perlu takut kematian, karena kematian itu adalah sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tergantung maksud orang yang mengatakannya. Kalau yang dimaksudkan nggak usah takut, ya, takdiri mati ya mati, akhirnya nggak pakai protokol. Ada sebagian orang menggunakan kalimat ini untuk kemudian tidak menerapkan sebab, tidak mengambil sebab-sebab protokol. Itu juga keliru. Ya, kita nggak usah takut corona, supaya mati ya mati. Ya, akhirnya dia tidak melakukan sebab, tidak cuci tangan, tidak jaga jarak, tidak memakai masker. Itu juga keliru. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa tawakal itu dibangun di atas dua hal. Menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sebab. Ya, mengambil sebab. Pernah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat Tirmidzi, kemudian mengatakan, ya, dia membawa unta, aqiluha wa atawakkal. Ya, apakah aku ikat dulu baru kemudian tawakal, atau udah langsung tawakal aja nggak pakai diikat? Kata Nabi, iqilha wa tawakkal. Ya, ikat dulu untamu baru kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam masalah rizki, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut tayr yahdu himasa wa yaruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, ya, kalian pasti akan diberi rizki. Lihat burung itu di pagi hari dia, ya, keroncongan, dia mencari makan dalam keadaan perutnya keroncongan, ya, kosong, dan sore pulang dalam keadaan kenyang. Di sini kita disuruh meniru tawakalnya burung, ya, dalam masalah rizki. Tapi apakah burung tersebut tidur aja di sangkarnya? Enggak, dia keluar. Artinya dia juga usaha. Ya, dia juga usaha. Ini menunjukkan bahwa tawakal itu, ya, harus disertai dengan usaha juga. Nabi SAW orang yang paling bertawakal. Tapi beliau juga berusaha. Ketika perang, beliau pakai baju besi juga. Bukan tangan kosong, ya, tawakal, mati ya mati. Enggak. Nabi SAW juga pakai apa? Pakai mengambil sebab juga, pakai baju besi,
ya, pakai siasat, perang dan sebagainya. Jadi kalimat kita tidak perlu takut kematian, kita tidak perlu takut corona, ya, dan sebagainya. Sebenarnya kalimat itu adalah benar. Cuma ya tergantung penggunaannya. Tergantung penggunaannya. Kalau maksudnya kita tidak perlu takut, kemudian diartikan kita tidak melakukan sebab, maka ini apa? Keliru. Tapi kalau seorang sudah mengambil sebab, ya, kemudian dia tawakal kepada Allah SWT dan mengatakan kita nggak perlu tawakal, kita nggak perlu apa? Takut, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mati kita, ya, Allah SWT yang menentukan, dan dia sudah berusaha, maka ini benar. Maka ini benar, ya. Kayak orang misalkan sudah melakukan protokol kesehatan, dia sudah melakukan sebab, sudah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengatakan, ya, kita tidak perlu takut apa? Corona, kita tidak perlu takut kematian, maka itu benar. Karena dia sudah menyerahkan, dia juga sudah berdoa, sudah ikhtiar, sudah mengambil sebab. Ya, tapi kalau mengatakan tidak takut, ya, corona, tidak takut kematian, tapi tidak melakukan sebab, ya ini keliru. Ya, kelirunya karena dia tidak melakukan sebab. Ya, wallahu a'lam. Nah, sudah saya kira, ya. Taib. Ini ada taib. Yang tanya tadi Pak, tak kasih hadiah karena bertanya, menunjukkan semangat insyaallah. Pak, milih dewe Pak. Monggo. Ada nih demo api Pak. Sudah? Tak tambahin. Nah, untuk juga. Fadhal. Milih mana? Gratis, tenang aja. Wah, sip. Satu apa dua? Oh, jaluk dua ya. Tak kasih. Taib. Masih ada 4, tak kasih pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan pelajaran-pelajaran dari adanya COVID-19. Gak usah banyak-banyak, ya, 8 aja. Memang 8 tadi. Ya udah. Mana dulu nih? Fadal. Kole nyontek. Ujian. Nyontek. Ya udah, enggak apa-apa lah. Sakno yes. Nah. Ya, yaitu kematian. Nah, ketiga, kita diingatkan agar segera bertobat kepada Allah. Nah, karena musibah ini kita adalah dosa-dosa. Nah, keempat, pentingnya bertawakal kepada Allah. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, taib. Yang selanjutnya 4 berikutnya, ya. Nah. Ya. Saling membantu antara satu dengan yang lain, masya Allah. Iya, nikmat sehat, masya Allah. Mentaati ulil amri, taib, masya Allah, barakallahu fiik. Fadal, kasih ada buku ini, aneh dan lucu. Masya Allah, biar nggak terlalu serius sampean. Tapi masih ada 2 pertanyaan berikutnya. Sebutkan macam-macam
manusia dalam menghadapi virus corona? Sudah tadi mau diborong di wilayah. Nah, fadhal. Ya. Nah, panik berlebihan yang nggak boleh. Ya, padahal sudah diperbolehkan ya. Nah, kecuali kalau belum diperbolehkan karena gawat. Nah, itu seperti awal-awal dulu. Nah, jadi kalau sudah diperbolehkan, Bismillah, tawakal. Nah, terus meremehkan. Nah, iya. Ya, sampean nomor piro? Golongan nomor berapa? Golongan yang tengah-tengah ya, masya Allah. Fadhal. Taib. Jazakallahu khair. Tinggal satu. Taib. Apa ya pertanyaannya? Apa saya? Pertanyaannya? Taib. Tadi kita sampaikan syukur ada 3 macam. Nah, fadhal. Semua nikmat itu datangnya dari Allah. Syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Maksudnya gimana? Baik, menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam ibadah kepada Allah SWT. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Alhamdulillah, ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah, udah selesai ya kajiannya. Ya, semoga apa yang telah kita pelajari ini menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, menumbuhkan amal soleh bagi kita. Ya, mari kita perkuat iman kita, tawakal kita, doa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lekas ya mengangkat wabah ini dari kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma jannibna munqaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.